Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi kawan. Semoga Anda semua pagi ini dalam keadaan sehat. Kita kembali di program Dialog Fajar. Kawan, apakah pagi ini Anda sudah membaca Al-Quran? Masya Allah, kalau sudah alhamdulillah berarti ya. Kalau belum, yang jadi bahasan dengan Ustadz Ali Muafa, jangan membiarkan Quran hanya menjadi bacaan. Nah, itu seperti apa supaya Quran tidak hanya menjadi bacaan? Monggo Ustadz Ali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Bersyukur kepada Allah kawan. Kita semuanya pagi ini bersua kembali dalam acara yang kita senangi ya. Mudah-mudahan semuanya senang. Amin. Dialog Fajar ini. Nah kawan, tadi Mbak Ayu bertanya ini nyemoni kita juga ya. Apakah sudah baca Quran pagi ini begitu ya. Jadi Mbak Ayu, pertanyaan ini memang sangat penting ya. Maka kita harus berupaya menjawabnya dengan berbagai strategi membaca Quran ini ya. Di antaranya sekarang ini zamannya ada one day one juz. Nggak bisa satu hari satu juz ya, one week one juz. Satu minggu atau sepekan satu juz. Kita janjian ya dengan komunitas kita bahwa setiap hari, misalnya saja setiap hari Sabtu sore habis maghrib setor satu juz. Dibaca boleh sekali, boleh satu hari satu lembar setengah, sehingga sampai pada hari Sabtu sudah lengkap satu juz, dicentanglah. Itu berbagai upaya ya. Jadi luar biasa bahwa Quran memang harus menjadi bacaan kita, tapi tidak hanya sekedar bacaan. Kawan, Al-Quran itu kalau kita definisikan adalah kalamullah ya, firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, lalu diajarkan kepada kita semuanya. Satu. Yang kedua, membacanya saja itu merupakan ibadah. Jadi kitab suci Al-Quran itu adalah kitab yang merupakan kalamullah, dan kita umatnya membacanya saja itu merupakan ibadah. Ibadah itu kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala. Nah ini luar biasa. Jadi siapapun orangnya, apakah anak-anak yang belum mengerti apa-apa, apakah sudah remaja, ataukah sudah kita sebagai orang tua, hanya membaca Al-Quran itu pahalanya sama. Yang pertama. Yang kedua Mbak Ayu, jangan lupa bahwa Allah juga mengumumkan dalam Al-Quran, siapa yang mau mendengar, kalau ada orang baca Quran mau mendengar, maka mendengar saja itu mendapat pahala, dan dijanjikan oleh Allah mendapat rahmat. Rahmat itu pertolongan dari Allah Ta'ala. Mendengar saja. Maka kawan, kalau kita lagi di mobil begitu ya, mau baca kok nggak bisa karena mungkin ya kan gerak kan mobil ya, mungkin tidak begitu jelas. Ada jalan keluar. Kita dengarkan bacaan Al-Quran. Siapa yang baca? Ya karena nggak ada yang baca ya kita dengarkan di murotalan, bisa di radionya dan lain-lain. Itu pokoknya tidak ada jalan buntu ya, tidak ada jalan buntu. Jadi itu bisa kita lakukan. Mendengarkan Al-Quran itu perintah Allah. Mendengarkan bacaan Quran itu perintah Allah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Jika ada Al-Quran sedang dibaca, perhatikan, dengarkan, dan jiwai, maka kamu akan diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Jadi ini Allah mengobrol pahala kepada kita, dan Allah maha penyayang kepada kita, sangat menyayangi.
Jangan sampai ada orang baca Quran kita tidak mendengarkan. Maka sudah diajarkan oleh malaikat dan Rasulullah SAW pada bulan-bulan Ramadan yang sudah pernah kita lampaui. Beliau Rasulullah itu dengan malaikat kalau malam hari puasa itu mengadakan tadarus. Bahasa yang paling akrab di Surabaya ini adalah deres ya. Deres itu tadarus Mbak Ayu. Mungkin deres bahasa Jawanya. Deres itu saya membaca Al-Quran, kemudian kawan saya mendengarkan. Kalau saya salah diingatkan oleh dia. Dan nanti entah berapa menit atau berapa ayat ganti. Ya, dia yang baca, saya yang mendengarkan. Itu meniru Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Jadi ketika kita tidak membaca jangan protes. Wah, saya nggak baca, nanti nggak dapat pahala. Bukan, kita mendengarkan itu dapat pahala. Ya, itu sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Nah kawan, maka kalau kita ingin memperbanyak ridha Allah, pahala dari Allah, salah satunya adalah membaca atau mendengarkan Al-Quran. Cuman kawan, Mbak Ayu, janganlah Quran ini hanya menjadi bacaan. Artinya teksnya kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai waladhdallin, sampai shadaqallahul adzim. Tidak cukup di situ. Kenapa? Karena Quran itu ya ini mesti memang topik lain ya. Tapi Quran itu ada juga manfaat yang kita peroleh dari sisi lain selain pahala. Misalnya Quran itu menjadi nur atau cahaya dalam hati kita. Nah, ini perlu kita maknai lebih dalam ya. Jadi kalau hanya dibaca saja itu memang juga pahala, tapi bagaimana Al-Quran ini menjadi nur dalam diri kita. Perlu kita jiwa yang baik. Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita. Bagaimana? Apakah hanya kita baca saja menjadi petunjuk? Nah, ini perlu diusahakan. Misalnya Al-Quran mengatakan jika kalian ini bertransaksi dengan orang lain maka perlu dan harus dicatat. Nah, maka kita agar selamat di dunia ini dan nanti tentu berimbas di akhirat, kalau kita ngadain transaksi dengan orang, perjanjian dengan orang, itu perlu dicatat, terutama masalah hutang piutang ini. Maka mana sekarang Mbak Ayu kita pinjam uang kepada siapapun mesti kita catat. Jangan pernah mengatakan wong saya pinjam ke Mbak Ayu kawan saya sendiri aja kok. Jangan. Itu perintah Allah. Apalagi Mbak Ayu dekat dengan saya. Wes nggak mungkin lah. Misalnya kita sampai tidak membayarnya, tiba-tiba ya dalam 1 tahun kok nggak dibayar-bayar ya, Mbak Ayu mau nagih nggak enak ya, sampai lupa angkanya berapa. Mbak Ayu mau mengingatkan, lah tiba-tiba dibayarlah, kita bayar Mbak Ayu, aku tahu utang ini tak sahur. Mbak Ayu itu masih ingat bahwa utangnya itu 1 juta, tapi kita kembalikan 500.000. Dia mau negur nggak enak, lah justru nggak enak inilah yang akan menjadi persoalan nanti itu ya. Jadi kita catat, kalau dicatat itu enak. Sekali lagi bukan karena tidak percaya, tapi unsur yang lebih penting lagi dari itu adalah manakala di antara kita itu ada keteledoran, kelupaan ya, mundur kemudian menjadi lupa. Nah, Al-Quran sebagai tunjuk, hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, sampai masalah itu pun ya kita bertransaksi sama orang, itu petunjuk Quran harus dicatat ya. Gara-gara tidak dicatat itu bisa bertengkar nanti ya. Perlu perjanjian dulunya kan begini walah nggak ada catatannya, masalah akhirnya satu sama yang lain itu saling menyalahkan. Belum lagi Mbak Ayu, jika di antara pihak itu memang berniat bohong, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita ya, barang siapa yang pinjam utang, begitulah bahasa masyarakatnya, berniat dengan nggak nyaur ya, berniat untuk tidak mengembalikan, ini persoalan besar ya.
persoalan besar di hadapan Allah, persoalan besar di akhirat nanti. Ya, maka ini Quran jangan hanya menjadi bacaan dalam arti cuma dibaca, tapi Quran harus menjadi petunjuk. Maknanya gimana? Berarti kita yang membaca, kemudian kita mengerti artinya, minimal terjemah lafziahnya atau terjemah totalnya. Kemudian kita baca juga di kitab-kitab tafsir yang sudah ditulis oleh ulama-ulama yang terkenal di bidangnya. Itu. Lalu kita tahu ternyata oh begini ya caranya ya. Kalau perjanjian dengan orang, kalau hutang piutang dengan orang harus dicatat. Itu petunjuk. Kita lakukan itu. Nah, jadi sesudah kita baca dan tahu artinya dan mengerti maksudnya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bertransaksi harus kita catat. Kalau kita melakukan apa-apa itu kita catat. Begitu. Ini adalah barulah itu namanya Quran tidak hanya menjadi bacaan, tapi Al-Quran menjadi perilaku. Contoh satu. Contoh yang kedua, janganlah Al-Quran hanya jadi bacaan. Nah, terutama untuk anak-anak kita ya, anak-anak kita ini. Jadi misalnya Al-Quran mengatakan saya penggal, wala taqul lahuma uffin. Ya. Ini Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Bagaimana Al-Quran mengatur kita? Maka di antara aturannya adalah janganlah kita itu mengatakan sesuatu atau mengisyaratkan sesuatu atau membuat kondisi sedemikian rupa yang menyebabkan ayah dan ibu kita itu menjadi terluka hatinya. Yang dalam bahasa Al-Quran itu uffin. Jangan uffin kepada bapak dan ibu kita. Uffin itu kalau saya terjemahkan dalam perilakunya itu agak sulit kan kawan. Jadi saya bilang begini, cep gitu loh ya, nggak dengar kan ya. Nah begitu, mengecap. Itu ufin. Nah iya, misalnya apa Mbak Ayu itu, lah itu loh maksud saya. Itu yang dimaksud. Jadi begitu saja kepada orang tua tidak boleh, apalagi sampai kita itu keluar redaksi, ya. Kalau cep tadi kan bukan redaksi, bukan kalimat, bukan kata. Itu sudah nggak boleh. Apalagi kita sampai keluar redaksi kepada ayah ibu kita yang sifatnya itu melukai hati beliau. Misalnya saja mengatakan, Bapak itu zaman kuno Pak. Lah itu loh, berapa kata itu? Bapak itu zaman kuno Pak, 5 kata. Wis ditambahin mana? Bapak yang jawab, apa maksudmu nak? Ya sudah, Bapak itu diem aja, nggak usah ngikutin acara kita-kita. Lah itu berapa kalimat sudah. Nah itu tidak boleh. Itu adalah tidak menghormati orang tua. Sampai-sampai Mbak Ayu, yang namanya berani atau melukai orang tua itu masuk kategori dosa besar yang disejajarkan oleh Allah dengan dosanya orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan Tuhan yang bukan Tuhan. Serius ini. Maka Al-Quran jangan hanya jadi bacaan, kita baca, kita tulis, kita pahami artinya, kita amalkan isinya. Apa amalnya? Kita hormati orang tua. Barulah di situ Al-Quran memiliki makna dalam hidup ini, dalam hidup sosial maksudnya ya. Bayangkan kalau tidak ada ini, Masya Allah. Apalagi bagi orang tua kita yang sudah sangat tua, yang wataknya sifatnya kembali seperti anak-anak lagi, minta dimandikan, minta diambilkan ini, habis dikasih makan lalu bilang belum makan, atau sebaliknya disuruh makan, diajak makan, bilang sudah barusan makan padahal belum. Coba, ini kan di masyarakat kita kan menjadi masalah dalam keluarga itu, ya. Maka kawan, kita juga saling membantu kepada tetangga kita, kawan kita. Manakala ada di antara kawan kita dan tetangga kita punya orang tua yang masih hidup hari ini, tapi kondisinya sudah tua, bahkan ada sakit, bahkan serius sakitnya. Subhanallah, Allah itu menuntun lewat Quran, orang tua yang kondisinya seperti itulah yang memudahkan kita masuk surga nanti. Begini Mbak Ayu,
Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam salah satu hadis bahwa murkanya Allah itu tergantung murkanya orang tua. Ridhonya Allah juga tergantung ridhonya orang tua. Seakan-akan kalau kita bahasakan bahasa Jawa itu, Allah itu loh nganut sampean gitu loh ya. Gitu loh. Allah itu menganut manusia. Allah menganut orang tua kita. Kalau orang tua tak ridho kepada anaknya, Allah ridho juga kepada kita. Tapi kalau orang tua kita itu murka kepada kita, maka Allah juga murka kepada kita. Kalau orang tua itu memaafkan kita, Allah juga memaafkan kita para anak-anak. Itu yang saya bahasakan tadi. Allah itu sampai nganut kepada kita itu loh. Jadi semua itu ajaran Al-Quran. Maka Quran tidak hanya dibaca ya, tetapi harus dimengerti maksudnya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barulah Al-Quran ini betul-betul memberikan manfaat secara sosial kepada kita semuanya. Nah kawan, meskipun sudah tua begitu ya, meskipun sudah tua, kita tidak ada kata terlambat untuk belajar Quran itu. Cuman jangan terlalu idealis. Kalau saya tidak bisa menjadi juara nasional, wis tuwek lho Pak yo, wis gak perlu begitu. Wis pokoknya niat bisa baca Quran, beribadah, tambah pahala dan ridhonya Allah, selesai. Soal kita nanti jadi juara atau tidak jadi tujuan itu ya. Jadi karena usia kita udah tua. Nah, kecuali kalau anak-anak kita yang masih SD itu, wah itu mau diapakan saja Mbak Ayu ya. Itu bisa banyak santri saya itu juaranya nasional. Baca Qurannya itu baik yang dengan tartil saja ataupun yang dengan lagu yang meliuk-liuk itu ya. Itu mereka juara-juara nasional. Saya dokumentasikan itu. Kalau tapi untuk yang sudah usia begitu Ustadz, bisa baca aja alhamdulillah. Lalu bagaimana nanti cara mengamalkannya gitu Ustadz? Ya, maka itulah di pesantren-pesantren, di masjid-masjid, di lembaga-lembaga kursus Quran itu dibimbing ya. Dibimbing Bapak Ibu itu supaya bisa selain membaca juga dibimbing untuk mengimplementasikannya. Di kelas itu biasa kita dengan pendekatannya sedemikian rupa. Ya, misalnya kita kaji suatu ayat, kemudian kita terapkan, kemudian ketemu lagi kita diskusi bagaimana penerapannya. Wah, begini. Ada problem, ada yang enak, ada yang kurang enak, ada yang belum bisa menerapkan. Kita diskusi lagi. Memang mengajinya orang tua itu jangan hanya sekedar membaca ya. Lah terus nunggu apa lagi, kapan ngamalkannya begitu ya. Gitu. Nah ini alhamdulillah loh ya, kita senang berjalan program-program seperti ini, diadakan bimbingan baca Al-Quran untuk orang tua, dan juga kita pandu bagaimana diskusinya adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan manfaat ini ya kita bicarakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ali Muafa. Semoga kita juga menjadi hamba yang tidak hanya membaca Al-Quran tapi juga bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.